Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Miftah Amalia dengan NIM 240401040001, mahasiswi program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada video kali ini saya akan mereview kegiatan diskusi bedah buku yang diselenggarakan di Gramedia Kayu Tangan pada tanggal 18 April 2026. Diskusi ini mengangkat tema yang cukup menarik sekaligus mendalam, yaitu pertanyaan, adakah filsafat Indonesia? Pertanyaan ini penting, terutama dalam kajian filsafat Pancasila. Karena ketika kita membahas Pancasila sebagai dasar negara, kita perlu memahami apakah nilai-nilai tersebut benar-benar berasal dari pemikiran bangsa Indonesia sendiri, atau justru dari luar, kita adopsi dari luar. Nah, melalui video ini saya akan menyampaikan ringkasan materi sekaligus analisis dan refleksi saya terhadap diskusi tersebut. Baik, kita mulai dari pemaparan narasumber utama, yaitu dari Bapak Andri. Beliau menjelaskan bahwa sejak tahun 2014 pernah ada diskusi nasional tentang apakah filsafat Indonesia itu ada atau tidak. Nah, menariknya ada pendapat bahwa filsafat Indonesia itu ada, tetapi subjeknya itu kosong. Artinya masyarakat Indonesia lebih banyak menggunakan rasa daripada rasio dalam berpikir. Secara sejarah, Indonesia yang dulu disebut Nusantara memiliki banyak kerajaan dengan tradisi lisan. Diskusi dan pemikiran sebenarnya sudah ada, tetapi tidak banyak ditulis secara sistematis. Hal ini membuat filsafat Indonesia itu seolah-olah tidak ada atau tidak terlihat. Namun, dalam buku tersebut ditegaskan bahwa filsafat Indonesia sebenarnya ada, hanya saja tersebar dalam berbagai budaya lokal. Dan Pancasila itu menjadi titik penyatuan dari nilai-nilai tersebut, terutama sila ketiga. Selain itu, disampaikan bahwa kekayaan budaya Indonesia tidak perlu langsung dipersatukan, tetapi harus digali dan diperkaya terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu dari pengulas pertama. Pengulas pertama itu menegaskan bahwa filsafat Indonesia itu ada dan penting sebagai dasar ideologi bangsa. Tanpa filsafat, negara bisa kehilangan arah. Ia juga menjelaskan beberapa hal penting, seperti filsafat itu bersifat abstrak. Pancasila memiliki sifat terbuka dan tertutup. Kemudian ada perbedaan antara filsafat rasio dan juga filsafat rasa. Nah, menurutnya Indonesia itu seharusnya lebih mengembangkan filsafat rasa. Namun, kenyataannya filsafat rasio justru lebih dominan, sehingga banyak kearifan lokal mulai terabaikan. Padahal, kedua filsafat ini seharusnya berjalan seimbang. Kemudian dilanjutkan dari pengulas buku kedua, yang menjelaskan bahwa filsafat tidak hanya lahir dari tradisi menulis atau tradisi tulis, tetapi juga dari tradisi lisan yang hidup dalam masyarakat. Ia mencontohkan tokoh seperti Socrates dan Plato yang awalnya mengembangkan filsafat melalui dialog. Nah, menurutnya filsafat Indonesia itu sudah ada dalam kehidupan masyarakat dan kemudian dirumuskan oleh Soekarno menjadi Pancasila. Namun, masalahnya saat ini itu ada dalam praktiknya. Nilai-nilai Pancasila itu mulai ditinggalkan. Padahal jika dijalankan dengan baik, negara juga akan berkembang dengan baik. Selanjutnya yaitu analisis dan refleksi kritis. Dari penjelasan saya melihat bahwa pembahasan tentang filsafat Indonesia itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita pahami bahwa Pancasila itu berasal dari nilai-nilai budaya bangsa, seharusnya kita tidak hanya menghafalkannya saja, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita memahami dan menjalankan nilai-nilai tersebut? Memang benar, filsafat Indonesia tidak berkembang seperti filsafat Barat yang banyak ditulis secara sistematis. Tapi bukan berarti Indonesia ini tidak punya filsafat. Nilai-nilai itu tetap ada dalam budaya dan kebiasaan masyarakat kita. Dan itu justru menjadi keunikan dari Indonesia.
Saya juga setuju dengan gagasan tentang pentingnya filsafat rasa. Karena saat ini banyak masalah yang terjadi karena orang selalu mengandalkan logika tanpa kurang memperhatikan empati dan toleransi. Namun, menurut saya, rasa saja juga tidak cukup. Kita perlu menggunakan logika supaya bisa berpikir lebih jelas dan mengambil keputusan yang tepat. Jadi, keduanya, rasio dan rasa harus seimbang. Saya pribadi juga setuju bahwa filsafat Indonesia itu ada, tetapi memang masih perlu digali dan dikembangkan. Tantangannya sekarang adalah bagaimana nilai-nilai tersebut tidak hanya dibahas, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di zaman yang sekarang ya, pengaruh luar sangat kuat. Kalau kita tidak punya pegangan yang jelas, identitas bangsa bisa perlahan menghilang. Nah, sebagai kesimpulan, yang menunjukkan bahwa filsafat Indonesia itu sebenarnya ada meskipun tidak selalu terlihat dalam bentuk formal seperti yang tertulis seperti filsafat barat. Nilai-nilai tersebut itu hidup dalam budaya dan kemudian dirumuskan dalam Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai generasi muda untuk tidak hanya memahami tetapi juga menghidupkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu closing statement dari saya, mungkin pertanyaannya bukan lagi adakah filsafat Indonesia, tapi sudahkah kita menjalankan nilai-nilainya? Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.